Materi yang kita bahas hari ini yaitu adalah aktiva tetap, sumber alam, dan aktiva tak berwujud. Yang pertama adalah aktiva tetap, yaitu memberhentikan pemakaian aset tetap dalam aktivitas perusahaan. Dihentikan karena manfaatnya semakin menurun atau tidak bermanfaat sama sekali. Ekonomi berkurang, ketinggalan zaman yang membuatnya tidak efisien lagi. Berikutnya yaitu penghentian aktiva tetap, ada 2 poin, yaitu yang pertama disingkirkan karena tidak bermanfaat, dan yang kedua yaitu pelepasan dan melakukan penjualan perusahaan membandingkan nilai buku aset dan hasil yang diterima. Poin yang pertama yaitu disingkirkan karena tidak bermanfaat. Dengan contoh soal, PT Bima memiliki mesin Hamada tipe 5490 AS diperoleh pada November 2015 dengan harga perolehan 94 juta pada Agustus 2022. Kondisi mesin rusak berat hingga harus pemakaiannya dihentikan. Akumulasi penyusutan berjumlah 92 juta, biaya untuk pemindahan sebesar 1 juta. BKK nomor 611. Jawabannya yaitu nilai buku mesin 94 juta dikurangi 92 juta sama dengan 2 juta. Biaya pemindahan 1 juta, jadi jumlah kerugiannya yaitu sebesar 3 juta. Berikut jurnal pencatatan penghentian aktiva tetap. Akumulasi penyusutan kendaraan di kolom debit sebesar 92 juta rupiah. Rugi penghentian aktiva tetap di kolom debit sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan mesin di kolom kredit sebesar 94 juta rupiah. Kas di kolom kredit sebesar 1 juta rupiah. 2. Pelepasan dan melakukan penjualan perusahaan membandingkan nilai buku aset dan hasil yang diterima. Contoh soalnya yaitu perusahaan membandingkan nilai buku aset dan hasil yang diterima. Jika hasil penjualan lebih tinggi dari nilai buku, akan mendapatkan laba penjualan. Sedangkan jika hasil penjualan lebih kecil dari nilai buku, maka akan menghasilkan rugi penjualan. Berikut adalah jawabannya. Perhitungan laba rugi penjualan mesin. Biaya perolehan mesin 600 juta. Akumulasi depresiasi mesin 485 juta ditambah 5 juta, yaitu sebesar 490 juta. Nilai buku mesin 2 Januari 2023 yaitu hasil dari biaya perolehan mesin dikurangi akumulasi depresiasi mesin sebesar 110 juta. Lalu penjualan mesin sebesar 160 juta. Jadi laba penjualan mesin yaitu 50 juta. Berikut jurnal-jurnalnya. Yang pertama, jurnal penyusutan bulan Januari 2023. Beban depresiasi mesin di kolom debit sebesar 5 juta rupiah, sedangkan akumulasi depresiasi mesin di kolom kredit sebesar 5 juta rupiah. Dan yang kedua, jurnal atas penjualan aktiva tetap. Kas di kolom debit sebesar 160 juta rupiah. Akumulasi depresiasi mesin di kolom debit sebesar 490 juta rupiah. Sedangkan mesin di kolom kredit sebesar 600 juta rupiah. Dan yang terakhir, laba penjualan aset lokal di kolom kredit sebesar 50 juta rupiah. Yang berikutnya adalah sumber alam. Yang dimaksud adalah hasil tambang yang terdapat dalam tanah seperti minyak, gas, dan mineral yang hasil laut, atau terutama berupa kayu. Aktiva produktif yang berumur panjang ini mempunyai karakteristik, yakni yang pertama secara fisik berkurang karena operasional, dan yang kedua yaitu tidak dapat diganti. Oleh karena itu, sumber alam sering disebut juga dengan aktiva menyusut atau wasting asset. Harga perolehan suatu sumber alam adalah harga tunai atau harga pasar yang diserahkan atau diperoleh tergantung mana yang lebih rendah untuk mendapatkan sumber alam dan menyiapkannya sesuai dengan maksud pemilihan aktiva tersebut. Penentuan harga perolehan yang dikapitalisasi menjadi masalah bila sumber tersebut baru dalam tahap eksplorasi. Ada 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan harga perolehan penuh atau full cost approach. Yang dimaksud adalah baik pengeluaran eksplorasi yang tidak berhasil maupun berhasil dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan sumber alam.
Yang kedua yaitu pendekatan usaha berhasil atau successful efforts approach. Yang dimaksud adalah hanya pengeluaran eksplorasi untuk sumber yang berhasil saja yang dikapitalisasi. Selanjutnya yaitu aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud atau non-physical asset or intangible asset in English merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik seperti barang jadi dan inventasi fisikal. Contoh dari aktiva tak berwujud antara lain adalah hak urusan, paten, trademark, nama perusahaan, simbol daya tarik, serta keuntungan debitur utama. Pengelolaan dan penilaian nilai dari aktiva tak berwujud lebih kompleks daripada aktiva berwujud, karena mereka bersifat subjektif dan mencerminkan prestasi usaha di masa depan. Berikut jenis aktiva tak berwujud. Yang pertama, paten, yaitu hak eksklusif yang dikeluarkan oleh perusahaan hak paten untuk memproduksi, menjual, atau mengendalikan penemuan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, hak cipta, yaitu hak yang terbilang eksklusif yang diberikan kepada seorang pencipta terhadap hasil karya yang ia buat. Yang ketiga, merek dagang, yaitu simbol untuk mewakili suatu bisnis atau perusahaan yang memiliki nilai jual dan masa kegunaan yang tidak terbatas. Yang keempat, franchise dan licensing, yaitu persetujuan kontraktual antara seorang franchisor dengan franchisee. Yang kelima, goodwill, bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar.